Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah pertemuan minggu 9 untuk mata kuliah Statistik dan Probabilitas di Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi dan Informatika di semester 3. Pada sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan deret data berkala dan peramalan. Di sesi ke-9 ini, kita akan membahas materi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan share dulu. Di dalam data peramalan berkala, deret berkala dan peramalan, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan Quran Surat Al-Asr ayat 18 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, karena bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keterkaitan daripada ayat ini adalah mengajarkan kita bahwa pentingnya mengamati sebuah masa lalu untuk mempersiapkan di masa depan. Sejalan dengan konsep deret berkala dan peramalan yang menggunakan data historis untuk memprediksi kondisi di masa mendatang. Adapun tujuan umum daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep deret berkala dan teknik peramalan serta menerapkan metode forecasting untuk memprediksi nilai di masa depan secara akurat sebagai dasar pengambilan daripada keputusan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, teknologi, dan penelitian. Sedangkan untuk tujuan khusus, di sini ada 6 tujuan khusus di mata kuliah ini ada menjelaskan terkait dengan pengertian deret berkala dan komponen, mengidentifikasikan daripada pola data menggunakan metode peramalan secara sederhana, ada menghitung hasil peramalan yang mengukur tingkat kesalahan, serta menginterpretasikan hasil peramalan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan, serta menerapkan metode forecasting pada data nyata yang menggunakan data Excel atau software statistik. Untuk goals-nya sendiri dari mata kuliah ini di pertemuan ini adalah mahasiswa mampu melakukan peramalan menggunakan data historis, mampu mengolah dan menggunakan Excel atau SPSS untuk analisis time series, dan mampu menyajikan hasil peramalan dalam bentuk grafik, tabel, dan laporan sederhana. Di bagian satu ini kita akan membahas terkait dengan analisis tren. Analisis tren di sini adalah untuk data deret berkala, sekumpulan data yang memang dicatat dalam suatu periode tertentu. Adapun manfaat daripada analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Kemudian untuk peramalan, kondisi mendatang itu bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, dan keuangan, serta bidang lainnya. Untuk berkaitan dengan penjelasan data deret berkala dan peramalan, di sini dinyatakan bahwa data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat, betul, yang atau bisa diobservasi secara berurutan berdasarkan waktu. Ciri utama daripada data deret berkala adalah urutan daripada waktunya, sehingga pola pada masa lalu itu dapat dianalisis untuk memahami kondisi sekarang dan memprediksi kondisi di masa mendatang. Untuk komponen-komponen daripada data berkala ini dinyatakan adanya tren variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular. Sedangkan untuk pengertian daripada tren sendiri, di sini komponen data tren itu adalah arah gerak data jangka panjang, misalnya naik stabil, turun, atau stagnan. Sedangkan untuk variasi musim itu adalah perubahan pola yang memang berulang secara teratur dalam 1 tahun. Sedangkan untuk variasi siklus itu adalah pergerakan data dalam periode jangka panjang akibat daripada faktor ekonomi atau bisnis. Itu biasanya siklus variasi siklusnya 5 tahun atau 10 tahun. Sedangkan untuk variasi daripada irregular atau variasi yang tidak tetap itu biasanya
Gerakannya acak dan tidak dapat diprediksi, seperti bencana, krisis, atau kejadian yang tak terduga lainnya. Ini adalah tren di mana suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Di sini ada contoh di tahun tren positif ada di tren negatif. Kalau seandainya tahun positif, tren positif itu adalah cenderungnya adalah kenaikan. Di tren negatif itu ada kecenderungan untuk adanya penurunan dalam jangka waktu panjang. Nah, sedangkan untuk metode trend analisis, nah, ini biar lebih jelas. Trend analisis, mana tadi? Nah, di trend analisis ini yang pertama adalah metode semi rata-rata, di mana di sini membagi data menjadi dua bagian. Menghitung rata-rata kelompok, kelompok 1 disimbolkan dengan K1 dan kelompok 2 disimbolkan dengan K2. Kemudian kita akan menghitung nilai perubahan tren dengan rumus. B sama dengan K2 min K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi dengan tahun dasar K1. Kemudian kita baru bisa merumuskan persamaan tren sama dengan YA plus BX. Contoh daripada metode semi rata-rata, di sini dinyatakan bahwa tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2020. Di sini sifat datanya adalah bersifat data genap. Otomatis kita harus membagi dua bagian data menjadi sama rata. Berarti 3 tahun untuk K1 dan 3 tahun untuk K2. Nilai pelanggan sudah kita tentukan dari soal sebelumnya. Nah, rata-rata didapat dari mana? Rata-rata itu didapat dari nilai total pelanggan dari masing-masing data K1 maupun K2. Berarti kalau seandainya K1 itu cukup 4,2 ditambah 5,0, ditambah 5,6 dibagi 3. Maka didapatlah nilai rata-rata sebesar 4,93. Sedangkan nilai X di sini kita harus menentukan nilai X kolom pertama dan nilai X kolom kedua. Karena di sini ada dua data, berarti untuk tahun dasar yang pertama itu kita gunakan tahun dasar di tahun 2018. Ingat ya, kalau saya tahun dasar itu pasti nilainya akan 0, kalau ke atas itu hasilnya negatif, kalau ke bawah itu hasilnya positif. Kemudian, di tahun dasar 2021, berarti nilai tahun dasarnya akan dimulai di tahun 2021. Di sini nilai tahun dasarnya adalah 0, ke atas minus atau negatif, ke bawah adalah bernilai positif. Sehingga didapatlah nilai persamaan untuk tahun dasar di tahun 2018 dan persamaan tahun dasar tahun 2021. Didapatlah persamaan seperti ini. Ini dapat dari mana? Nilai rata-ratanya itu adalah sebagai nilai A. Nilai B-nya itu adalah didapat dari sini. Hasil pengurangan dan pembagian. Oke, kemudian metode analisis tren yang kedua adalah metode kuadrat terkecil, di mana menentukan garis daripada tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Di sini ada contoh tren pelanggan Telkom dari beberapa data dan beberapa persamaan rumus yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai metode kuadrat terkecil. Contoh metode kuadrat terkecil di sini dinyatakan bahwa tahun 2018, 19 sampai dengan tahun 2022. Pelanggan itu sudah ditentukan dari soal dan kita harus menentukan nilai kode X. Sama ya, kita lihat tadi data sebelumnya kita bersifat genap, kalau sekarang itu kita bersifat ganjil. Berarti data yang kita hitung untuk sebagai tahun dasar itu ada di tengah, yaitu pada tahun 2020. Kalau ke atas itu hasilnya negatif, kalau ke bawah itu hasilnya positif.
Kemudian kita akan menghitung kolom Y dikali X, berarti nilai pelanggan dan nilai kode X. Kemudian kalau X dikuadratkan berarti nilai X itu dikuadratkan. Sehingga didapatlah total 5,5 untuk Y dikali X dan X kuadrat adalah sebanyak 10. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan, jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan 6,12 plus 0,55X. Oke, kemudian ada yang namanya metode kuadratis. Metode kuadratis di sini adalah untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linier. Jadi metode kuadratis adalah contoh metode yang non-linier. Berbeda rumus dengan tadi, kalau yang non-linier di sini, dia ada persamaan Cx kuadrat. Jadi rumusnya ada mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Kalau yang tadi itu hanya Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk persamaannya di koefisien A, B, dan C itu dicari dengan menggunakan rumus. Ada beberapa rumus persamaan yang sudah saya sebutkan di sini, jadi kawan-kawan tinggal bisa lihat bagaimana cara kerja rumusnya. Untuk contoh, metode kuadratis di sini ada tahun, ada kolom Y, ada kolom X, ada kolom XY, ada kolom X kuadrat, ada kolom X kuadrat dikali Y, ada kolom X pangkat 4. Masing itu dihitung karena tadi di sini sampai sini sudah kita hitung di soal sebelumnya. Sekarang kita hanya tinggal menghitung nilai X kuadrat dikali dengan nilai Y. Berarti X kuadrat dikali dengan nilai Y. Berarti 5 dikali 4. Hasilnya 20,0. Kemudian kita menghitung nilai X pangkat 4. X pangkat 4 itu didapat dari mana? Dari nilai X yang dipangkat menjadi 4. Dipangkat 4 maksudnya. Nilai X yang dipangkatkan 4. Didapatkan nilai 16, 1, dan seterusnya. Masing-masing dari kolom tersebut itu kita totalkan. Kemudian dari hasil total-total yang sudah kita dapatkan di sini, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan rumus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk nilai A didapatlah nilai 6,13, nilai B itu adalah 0,55, dan nilai C adalah min 0,0071. Jadi untuk persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 plus 0,55X min 0,0071X kuadrat. Kemudian ada yang namanya metode analisis tren pada tren eksponensial. Di sini dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X, dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan nilai B dari data Y dan X. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A kali 1 plus B pangkat X. Ini rumusnya yang digunakan, jadi persamaannya adalah Y sama dengan A kali 1 plus B pangkat X. Untuk contoh tren daripada nilai data eksponensial tersebut, di sini tahunnya masih sama, nilainya masih sama, nilai X-nya sama. Nah, yang membedakan adalah kolom nilai LNY. LNY itu kawan-kawan harus menghitung nilai logaritma natural dari nilai kolom Y. Berarti logaritma natural dari 5 adalah di sini 1,6. Jadi kawan-kawan kalau seandainya misalkan di sini ada desimal lebih ya silahkan lebih baik dimasukkan karena saya menggunakan satu angka di belakang koma untuk membuat data ini sederhana. Terus kemudian pangkat X kuadrat, nilai X yang dikuadratkan. Dan nilai X dikali ln Y berarti nilai X dikali nilai ln Y. Didapatkan nilai total 9,0, 10,0, dan 0,9. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan rumus tadi, di sini sudah ditemukan bahwa nilai A-nya adalah 6,049, nilai B-nya itu adalah 0,094. Sehingga persamaan eksponensialnya adalah Y sama dengan 6,049 dikali 1 plus 0,094 X. Oke, ini karena pembahasan daripada deret berkala dan peramalan itu cukup panjang dan cukup banyak,
Jadi saya rasa biar tidak terlalu kawan-kawan banyak untuk analisis data, jadi kita cukupkan dulu sampai dengan metode tadi, sampai metode eksponensial. Jadi nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan analisis variasi musim, siklis, dan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita cek terkait dengan tadi ya, untuk metode deret berkala itu ada yang namanya trend projection atau regresi linear, nanti kita bahas. Yang analisis tren terkait dengan menggunakan persamaan garis lurus untuk decomposition method, nanti juga kita akan memecahkan data dari menjadi komponen tren musiman dan irregular tadi. Dan yang ketiga ada ARIMA, nanti kita akan membahas materi berkaitan dengan metode yang banyak digunakan untuk data secara kompleks. Jadi nanti kawan-kawan bisa cek kembali materi yang saya akan bagikan pada semester kali ini. Dan untuk data deret berkala itu data yang memang diobservasi menurut urutan waktu, tadi sudah saya jelaskan. Dan daripada peramalannya ini adalah kegiatan yang memang memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola yang ada dalam pada masa lalu. Dan untuk pemahaman daripada komponen, membantu memilih metode peramalan yang tepat, metode mana yang cocok, dari tren, musiman, siklus, atau irregular tadi. Dan yang terakhir adalah peramalan sangat penting dikarenakan dalam manajemen bisnis, keuangan, pendidikan, hingga teknologi. Ya, jadi itu untuk materi penjelasan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan data berkala, deret, dan peramalan. Oke, untuk tugas dan satu kegiatan lainnya itu silakan kawan-kawan simak saja di Google Classroom yang sudah tersedia di kelas, dan kita bisa menggunakan yang namanya WhatsApp Group untuk bisa kawan-kawan berdiskusi dan berkomunikasi dengan saya. Apabila dalam penyampaian saya itu kurang kawan-kawan pahami, silakan ditanyakan saja langsung atau bisa langsung menjapri kepada saya. Jadi tugas dan lainnya sudah saya cantumkan di dalam Google Classroom, jadi kawan-kawan tinggal mengikuti petunjuk apa yang harus kawan-kawan lakukan dan harus kawan-kawan kerjakan. Baik, untuk pertemuan ke-9 dan temu 9 ini di mata kuliah statistik dan probabilitas, kita cukupkan dulu sampai di sini, kita lanjut pada pertemuan minggu selanjutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.